Ancaman produk impor yang memasuki pasar nasional mengancam pelaku usaha tanah air, khususnya industri konveksi pakaian jadi. Dibanding dengan pelaku usaha bahkan tutup lantaran sepinya orderan. Inilah yang dilakukan Ferry setiap harinya saat memasuki ruang konveksi pakaian miliknya di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ya, sepi. Konveksi yang sudah digelutinya selama 5 tahun belakangan ini kini sepi. Usai Hari Raya Idul Fitri lalu, pabrik ini sepi dari aktivitas yang biasa dilakukan. Ratusan mesin jahit yang beroperasi untuk membuat pakaian muslim hingga pakaian jadi lainnya, kini hanya beroperasi tak lebih dari 10 mesin dengan pekerja yang hanya menyisakan 10 orang. Ramainya penjualan pakaian jadi di social commerce yang menjual produk impor khususnya dari China berdampak bagi ribuan karyawan yang sebelumnya bekerja mundur perlahan lantaran tak ada orderan. Bahkan dari 14 tempat konveksi yang dimilikinya kini hanya menyisakan 1 tempat. Kalau sebelum sih alhamdulillah Pak, di sini itu bisa sampai 25.000 piece per setel ya, per minggu. Kalau sekarang di angka 1.000 pun susah Pak. Dulu kita minimal order di sini sekitar 3.000 piece minimal order. Sekarang order yang 50 biji pun kita kerjakan Pak, karena saking nggak adanya gitu. Daripada karyawan nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, mereka juga butuh makan mungkin. Jadi apapun kita kerjakan kalau sekarang. Ferry dan sejumlah pelaku usaha lainnya kini hanya bisa pasrah dan menunggu langkah pemerintah untuk menindak maraknya predator pricing yang menjual harga pakaian dengan harga yang jauh dari harga pokok produksi atau HPP, khususnya barang impor. Untuk menjaga agar usahanya tetap bertahan, dirinya bahkan menjual sejumlah aset miliknya agar tak semua tempat konveksinya mati total. Dari Bandung, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Oke, memang dirasakan banget ya oleh para pengusaha konveksi ini, bahkan dari tadi itu seperti contoh pengusaha tadi Ferry gitu ya, dari 14 pabrik konveksi sisa 1 itu pun karyawannya 10 orang. Oke, ini kalau bicara mengenai sebuah kebijakan yang memang kemudian tujuannya adalah melindungi teman-teman industri tekstil, mudah-mudahan sih tidak hanya kebijakan yang betulnya hanya sementara pembatasan impor produk-produk tekstil impor dari berbagai macam negara, tapi yang lebih diperlukan adalah bagaimana sebetulnya pemerintah dapat memberikan insentif-insentif yang sifatnya adalah jangka panjang, misalnya adalah listrik untuk industri yang kemudian lebih murah, kemudian juga ada berbagai macam insentif lah, supaya nanti secara angka ataupun harga penjualan dari produk tekstil yang diproduksi oleh teman-teman industri lokal di pasar dalam negeri ini bisa lebih murah gitu, dan masyarakat juga jadi bisa lebih membandingkan, karena sebenarnya secara kualitas tekstil kita itu nggak ada nggak bakal kalah dengan produk tekstil impor gitu. Ya, mungkin dari segi ini aja kali ya, model gitu. Ya, makanya butuh insentif yang lebih oke. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi lainnya sesaat lagi.